Kita ini kan tidak bangsa sendirian, Pak. Kita tidak berada di dalam vakum, tetapi kita dalam ketidakpastian geopolitik. Perang Ukraine belum selesai, eskalasi meningkat, apalagi kemarin Presiden Biden datang dan akan all out terhadap Ukraine, maka tensinya akan semakin tinggi. Kemarin kita lihat juga ada balun di Amerika ataupun ada di Kanada. Tensi ini kan tentu dipersalahkan dalam tanda petik ke China. Nah berarti tensi China juga akan meningkat di Laut Cina Selatan. Nah ini tentu akan berpengaruh hubungan antara Taiwan dengan China. Dan ini secara otomatis akan mengganggu ekonomi juga. Karena selat antara laut antara China dan Taiwan itu menjadi jalur perhubungan dan logistik di wilayah timur. Oke. Jadi Anda mau katakan jadi perlu koalisi yang besar. Oleh karena itu kita jangan membuat negara kita menjadi negara yang tidak pasti. Dalam ketidakpastian global kita nggak boleh ikut tidak pasti. Nah kita harus memastikan diri bahwa kita stabil. Nah untuk memastikan diri kita stabil itu juga sama aja memastikan bahwa transisinya itu akan menjadi sesuatu yang mulus, yang baik. Karena kita pasca reformasi kan kita sudah biasa nih dalam agenda 5 tahunan politik, dan itu yang dilihat dunia sebagai salah satu kepastian Indonesia ini adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia dengan penduduk muslim terbesar. Tidak ada negara lain yang mempunyai branding semacam itu. Dan kepastian itu dalam praktiknya adalah kepastian itu dalam praktiknya tentu partai politik ini bisa bekerja sama, bukan menimbulkan katakanlah politik diametral, politik identitas. Head to head boleh, tapi dalam damai. Dan kita harus membuat pemilu itu sebagai pesta rakyat. Jangan membuat rakyat menjadi tegang. Apalagi kalau rakyat tegang, dunia internasional lebih tegang lagi kan gitu. Tapi kalau ini sebuah pesta rakyat, maka tentunya pemilihan umum itu menjadi sebuah proses yang 5 tahunan. Nah dengan demikian kita akan smooth sailing dalam 10 tahun. Untuk itu artinya Partai Golkar mengajak partai lain untuk bergabung, Pak? Untuk itu kita bikin sebuah koalisi. Koalisi KIB kan sekarang sudah ada. Ya tentu koalisi kan saya bilang koalisi tidak berhenti di sini. Karena jumlah partai politik ada 17. Ya tentu kita untuk menang sampai 50%, nah tentu butuh lebih banyak lagi. Beda kalau kita partainya cuma 3, itu lebih mudah menang 50%. Ataupun 2004 belum ada partai turunan Golkar yang lain, sehingga dengan demikian Golkar masih bisa menang di tahun 2004 dengan metode pemilihan tertutup. Nah sekarang kita meminta partai-partai yang alumni Golkar itu homecoming gitu, sehingga kita bisa membuat blok yang lebih besar. Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh, termasuk Partai Nasdem, kemudian juga tentu yang lain kan banyak. Saat pertemuan dengan Pak Surya Paloh, Pak, meskipun sudah ada keterangan media saat itu ya, tapi masih banyak rasanya publik yang belum terjawab secara clear apa kemudian hasil pertemuan itu, karena pertemuan itu kemudian kita tahu lini masanya berdekatan dengan saat Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh ke istana, kemudian tidak lama ada pertemuan dengan Partai Golkar. Apakah itu berkaitan atau tidak, itu mungkin bisa jadi spekulasi. Tapi dari pertemuan itu sekarang apa hasilnya, Pak? Ya tentu hasilnya masing-masing mengetahui posisi masing-masing. Dan tentu kedepannya karena Pak Surya Paloh dan sebagian besar juga Nasdem itu juga asalnya dari Partai Golkar, kita mengkalibrasi strategi ke depan yang dilakukan oleh baik Nasdem maupun Partai Golkar. Nah tentu kemungkinan kerjasama ke depan selalu ada. Tetapi tentu kita sebagai partai politik kan kita menghargai sikap dari masing-masing partai. Jadi understanding itu mungkin tidak semua partai bisa mengerti seperti itu kalau tidak punya kedalaman daripada hubungan dan kesejarahan.
Artinya Partai Golkar memahami, menerima, mengerti posisi Nasdem yang sudah memilih Pak Anies sebagai baca presnya atau bagaimana Pak? Ya, artinya kan mereka sudah punya sebuah keputusan. Tetapi kan namanya politik, dinamika masih tetap terjadi. Oke, artinya yang terjadi saat ini belum final. Semua akan final kalau ijab kabul sudah ditandatangani. Kalau nggak ada yang diteken, nggak ada yang masuk ke KPU, belum final. Oke, sampai sejauh ini memang belum ada yang diteken, belum ada yang kemudian KPU sendiri pendaftarannya kan masih bulan September, belum ada pendaftaran. Oke. Nah, dengan PKS dan PKB, apa yang dibicarakan Pak Erlangga sebenarnya? Mungkin bisa kasih bocoran kepada kami. Apa yang kemudian diinginkan dengan pertemuan dengan dua partai itu? Ya, pada prinsipnya tentu kita harus mengawal agar proses demokrasi ini berjalan secara baik. Dan kedua, kita harus juga menghormati perundang-undangan yang sedang berlaku dan kesepakatan tentang itu. Nah, tentu ini yang kita jahit untuk diperjuangkan bersama. Bersama dengan PKB yang kita tahu sekarang sudah bergabung juga dengan koalisi Partai Gerindra. Artinya komunikasi itu terbuka, dan seterbuka apa yang kemarin dibicarakan oleh Gus Muhaimin, Pak Erlangga? Antar Golkar dan PKB itu pasti terbuka juga. Jadi secara terbuka, dan tentu ada agenda bersama. Agenda bersama menjamin bahwa pemilu ini dilaksanakan secara terbuka juga. Karena pembicaraan terbuka, pemilu juga terbuka. Nah, ini kan kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama ini yang perlu kita perjuangkan sebelum pemilu ini dilaksanakan. Oke, Pak, lagi-lagi kita bicara pandangan. Ada pandangan juga yang membaca atau menganalisis bahwa pergerakan Golkar ini tidak lepas juga dari arahan dari Presiden Jokowi. Karena ada kedekatan Pak Erlangga dengan Presiden, dan Golkar juga partai pemerintah begitu. KIB bahkan disebut-sebut sejak awal terbentuk ini atas arahan Presiden juga. Apakah pertemuan-pertemuan dengan partai-partai tadi itu, Pak Erlangga, itu juga ada arahan Presiden di sana? Ya, tentu semua kayak main bola, semua pergerakan dengan bola dan tanpa bola dikonsultasikan. Ya. Artinya Presiden mengetahui ya, kalau konsultasi kan berarti ada komunikasi. Apa yang disampaikan Pak dengan Presiden Jokowi ketika ya seperti di lapangan bola kan, tergantung bolanya dari sebelah mana kan. Kalau main bola kan ini semua bergerak dinamis. Ya, Artinya sekali lagi Presiden merestui pergerakan Partai Golkar. Ya, gitu selama kan kita tahu lapangannya di mana, Pak. Jadi kalau kita main bola kan bukan kita main di luar lapangan, tetapi di dalam lapangan. Tapi kalau ada bola di pojok kan kita nggak perlu balik dulu ke pelatih untuk tanya nih bola di pojok mau diapain kan gitu. Yang sekarang ini masih berada di dalam lapangan. Sekarang semua masih dalam lapangan. Yang di luar lapangan itu seperti apa Pak Erlangga? Yang di luar lapangan ya tentu ada hal-hal lain yang di luar. Misalnya dengan penonton atau tanpa penonton itu kan urusan di luar lapangan. Tidakkah itu mengganggu independensi Partai Golkar sebagai partai besar sebetulnya Pak Erlangga? Balik lagi kan kita tahu lapangannya. Lapangan yang masih dalam masih batas amankah atau masih? Lapangan kan mencapai tujuannya mencetak gol. Gol itu dalam pemilu. Itu yang paling penting.